Oke, halo semua. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga biogas. Nah, ini merupakan bagian dari energi terbarukan, yaitu adalah energi dari biomasa atau bioenergi. Dan nanti kita akan mempelajari tentang alat-alat yang digunakan untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan tenaga biogas atau PLTBG. Oke, jadi awal konsepnya adalah bioenergi atau energi yang berasal dari makhluk hidup ya, atau bio, atau kita terkadang sering sebut dengan biomasa. Jadi kata bioenergi dan biomasa ini itu bisa dikatakan dua hal yang sebenarnya saling berkaitan ya, atau sebenarnya saling berhubungan. Jadi biomasa sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk mengelompokkan bahan organik baik dari tumbuhan ataupun hewan yang kaya akan cadangan energi. Jadi bio di sini adalah makhluk hidup ya, terutama tumbuhan dan hewan, yang di mana mereka di dalam massa tubuhnya itu menyimpan energi, sehingga disebut juga sebagai bioenergi. Nah, beberapa negara maju seperti misalkan Finlandia, Belanda, Jerman, Inggris telah memanfaatkan bioenergi, terutama dalam skala yang lebih besar untuk membangkitkan listrik ya, dan nanti listriknya akan dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan manusia di sana. Nah, di Indonesia sebenarnya potensi bioenergi ini besar sekali, tapi sayangnya penggunaannya skalanya masih sangat kecil sekali. Mungkin kalau dibandingkan dengan energi yang berasal dari panas bumi atau energi yang berasal dari tenaga angin misalkan atau tenaga surya, energi yang dibangkitkan dari tenaga biomasa atau bioenergi ini masih sangat-sangat sedikit sekali. Padahal potensinya sangat besar sekali. Kita negara tropis yang biodiversitasnya itu sangat tinggi, sangat besar, sangat banyak sekali. Dan misalkan kalau kita tahu ya di Indonesia, misalkan kalau kita lihat di zaman Belanda ya, atau zaman Jepang, kita dipaksa untuk menanam tumbuhan jarak. Nah, pada dasarnya tumbuhan jarak itu di dalamnya terkandung biomasa yang dimana bisa menghasilkan minyak jarak. Nah, jadi itu sebenarnya salah satu bentuk biomasa sebenarnya. Nah, cuma sayangnya saat ini meskipun sedang digalakan, tapi penggunaan biomasa masih sangat sedikit sekali. Nah, apa sih bahan dasar dalam pembuatan biomasa atau bioenergi? Ada beberapa bahan dasar. Yang pertama adalah tanaman. Jadi tanaman ini kita tahu dia menyerap energi matahari ya, melalui sebuah proses. Jadi dia menyerap energi matahari, kemudian memprosesnya dalam sebuah proses yang disebut sebagai fotosintesis atau pengubahan CO2 ya, CO2 kemudian air H2O, kemudian kemudian akan diproses ya dengan menggunakan bantuan sinar matahari, akan menghasilkan zat makanan atau C6H12O6, kemudian oksigen. Nah, di situ akan ada bahan organik yang dihasilkan. Nah, bahan organik ini sebenarnya untuk memperkuat jaringan dan membentuk daun, membentuk buah, membentuk bunga, dan semacamnya. Jadi tanaman itu merupakan bahan dasar dari bioenergi atau biomasa. Kemudian hewan herbivora ini juga merupakan bahan dasar dari biomasa atau bioenergi ya. Kalau hewan herbivora itu kan dia tidak bisa berfotosintesis. Jadi dia memanfaatkan energi yang dia makan gitu. Jadi misalnya dia makan daun-daunan, makan rumput-rumputan atau makan benda-benda lain, terutama memakan tanaman-tanaman ya untuk kelangsungan hidupnya. Nah, hewan herbivora ini juga dia merupakan bahan dasar dari biomasa atau bioenergi. Nah, selain hewan herbivora, juga ada hewan karnivora. Ini sebenarnya konsepnya adalah sama ya. Cuma kalau hewan karnivora kan memakan daging. Dia mengubah energi yang dimakan dari daging, kemudian dirubah jadi sebuah energi untuk bergerak. Nah, nanti kalau hewan herbivora maupun hewan karnivora ini, itu biomasanya kita ambil dari misalkan kotorannya. Nah, biomasa ini, kalau kita bicara biomasa, ada biomasa yang berasal dari bahan tanaman. Misalkan ada limbah ya, misalkan limbah-limbah hasil pertanian, limbah-limbah industri, terutama limbah industri yang menghasilkan mengolah bahan baku yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Seperti misalkan ya
limbah industri itu misalkan menghasilkan skam atau jerami, atau misalkan industri kehutanan, industri kayu itu menghasilkan serbuk-serbuk kayu misalkan, atau misalkan tanaman-tanaman yang khusus memang bisa menghasilkan energi, seperti misalkan yang tadi saya sebut tadi, misalkan jarak. Nah, itu juga jenis biomasa yang berasal dari tanaman. Nah, atau kayu nih, industri kayu ini juga menghasilkan limbah ya, yang nanti bisa kita manfaatkan sebagai biomasa. Nah, itu yang kita kenal dengan nama sebutan biomasa kering. Pada umumnya pemanfaatan biomasa kering itu dilakukan dengan cara dibakar. Jadi misalkan sekam nih kita bakar ya, ketika kita bakar dia akan menghasilkan panas. Panas itu nantinya akan memanaskan air. Jadi kita prinsipnya sama seperti pembangkit listrik tenaga uap ya. Jadi ada panas, panasnya memanaskan air, airnya akan berubah menjadi uap. Nah, uap tadi itu kan gas. Gas itu akan memutar turbin. Ketika turbin berputar, maka generator itu akan berputar juga. Sehingga generatornya akan menghasilkan energi listrik. Itu yang sering mekanisme yang sering dipakai untuk menghasilkan energi listrik ya dari biomasa yang kering seperti ini. Nah, ada biomasa yang berasal dari hewan dan juga rumah tangga. Misalkan kalau dari hewan ya dari peternakan-peternakan itu ya kotoran-kotoran hewannya seperti itu. Kemudian kalau dari rumah tangga itu sampah-sampah basah rumah tangga seperti misalkan sisa-sisa sayur, sisa-sisa misalkan buah atau ya zat-zat organik ya yang merupakan sisa atau limbah domestik dari rumah tangga gitu. Nah, itu kita sering sebut dengan biomasa basah karena limbah-limbah itu dia sifatnya basah gitu, tidak kering. Nah, misalkan kalau kotoran ternak ya, kotoran ternak itu nantinya akan dirubah melalui sebuah proses yang bersifat anaerobik, proses yang tidak melibatkan oksigen. Nah, nanti proses anaerobik ini akan menghasilkan biogas. Biogasnya itu komposisinya 60% itu CH4 atau metana, kemudian 38% itu adalah CO2 atau karbon dioksida, kemudian 2%-nya itu adalah gas nitrogen dan juga gas hidrogen, kemudian gas H2S, asam sulfida ya, dan juga oksigen. Nah, ini adalah contoh struktur kimiawi dari metana ya, CH4. Jadi metana itu paling banyak dihasilkan dari proses pengolahan biogas secara anaerobik. Dan metana ini yang nanti akan kita bisa pakai sebagai salah satu sumber energi. Nah, kita di dalam proses pengubahan material organik, itu kan kita tadi menggunakan proses anaerobik ya. Proses anaerobik itu melibatkan bakteri anaerobik. Jadi bakteri yang dalam proses menguraikan itu tidak membutuhkan oksigen. Nah, proses anaerobik itu sebenarnya terjadi di alam secara alamiah. Misalkan pembentukan humus di tanah misalkan, atau pembentukan biogas di rawa-rawa itu proses anaerobik secara alamiah. Atau misalkan di dalam usus hewan-hewan pemamak biak misalkan itu kan menghasilkan gas-gas ya, itu juga proses secara alami gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan proses secara buatan. Jadi kalau proses secara buatan itu kita melakukan digestifikasi. Ya, proses digestifikasi itu sebenarnya prosesnya sama seperti ini ya. Mereka mengubah material organik secara anaerobik menjadi biogas. Tapi ini dilakukan secara buatan. Nah, nanti proses digestifikasi bisa menghasilkan gas yang kita kenal dengan nama biogas, atau kita bisa menghasilkan pupuk cair. Nah, untuk bisa menghasilkan biogas dan pupuk cair, nanti kita menggunakan alat yang disebut sebagai digester, yang tentunya prosesnya kita sebut dengan digestifikasi. Nah, kalau proses digestifikasi menghasilkan biogas, itu dalam 1 meter kubik biogas, volume biogas yang dihasilkan, itu kira-kira akan setara dengan LPG atau liquefied petroleum gas, itu setara dengan 0,46 kilogram LPG. Cukup besar ya, dalam 1 meter kubik biogasnya.
Atau 1 meter kubik biogas itu setara dengan minyak tanah 0,62 liter. Atau solar 0,52 liter. Atau setara dengan kayu bakar sebanyak 3,5 kg. Nah, ini beberapa alat-alat untuk melakukan digestifikasi ya. Ada proses digestifikasi dengan menggunakan fiber, ada juga digestifikasi dengan menggunakan plastik atau dengan menggunakan semen. Maksudnya di sini salah satu material konstruksi digesternya ada yang menggunakan plastik, menggunakan semen, atau menggunakan material fiber. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya biogas? Pertama itu adalah pH dan alkalinitas. Jadi alkalinitas itu suatu parameter atau besaran yang menunjukkan jumlah kandungan karbonat di dalam sebuah larutan. Kemudian kalau pH itu kan menunjukkan tingkat keasaman atau tingkat kebasahan dari suatu zat ya. Nah, di sini pH ini sangat berpengaruh pada proses dekomposisi anaerobik. Kenapa? Karena kalau proses terbentuknya biogas itu hanya akan terjadi pada suatu material yang pH-nya itu 6,5 sampai 8. Ini kan mendekati netral ya, tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basa. Disinilah bakteri yang bisa terlibat dalam proses anaerobik ini bisa melakukan prosesnya. Selain pH dan juga alkalinitas itu juga suhu juga berpengaruh. Nah, bakteri anaerob ini merupakan bakteri yang sangat sensitif ya terhadap perubahan-perubahan suhu. Nah, suhu optimal di dalam proses digestifikasi itu sekitar 35 derajat Celcius. Kalau semisal suhunya semakin turun atau semakin dingin, maka aktivitas bakteri akan menurun. Akibatnya, produksi biogas juga akan semakin menurun. Tapi kalau semisal suhunya terlalu tinggi, maka bakteri anaerobiknya akan mati, sehingga produksi biogas itu akan terhenti. Sehingga kita harus menjaga suhu dari proses digestifikasi itu sekitar 35 derajat Celcius. Nah, kemudian faktor lain selain pH, alkalinitas, dan juga temperatur ya, atau suhu, itu juga ukuran reaktornya biogas, atau kita sebut dengan digesternya. Kalau misalkan digesternya atau reaktornya semakin besar, maka otomatis gas yang dihasilkan itu juga akan semakin banyak. Nah, ini adalah nisbah atau rasio antara C dengan N, antara karbon dengan nitrogen. Ya, jadi kalau kita lihat ini ya, ini ada beberapa bahan-bahan organik ya. Misalkan ada kotoran bebek, manusia, ayam, kambing, kemudian jerami, kemudian ada sisa-sisa gergaji ya. Kalau kita lihat rasio CN-nya itu misalkan ya antara misalkan kotoran manusia dengan misalkan sisa gergajian itu sangat tinggi, sisa gergajian mencapai 200 ya. Artinya apa? Kalau rasio CN-nya semakin tinggi, maka karbon yang dihasilkan akan semakin banyak dan nitrogen yang dihasilkan semakin sedikit. Tapi sebaliknya kalau rasio CN-nya makin kecil, artinya karbonnya makin sedikit, sementara nitrogennya semakin banyak. Nah, tapi kalau CN-nya dia rendah, maka kan tadi kan nitrogen itu kan banyak sekali ya, maka nitrogen itu akan terlepas dan berkumpul membentuk amoniak ya, NH3 ya. Akibatnya maka pH-nya akan naik. Kalau misalkan pH naik, berarti kan pH-nya akan di atas 7-8 ya. Kalau misal pH itu lebih besar dari 8,5, maka bakteri anaerobik itu akan teracuni sehingga nanti bakterinya akan mati. Ingat tadi pH itu berpengaruh ya pada proses anaerobiknya gitu. Jadi kalau misal pH-nya di atas 8, terlalu basah, maka si bakteri juga akan mati gitu. Jadi proses biogasnya akan berhenti. Nah, tapi juga kalau si N-nya terlalu kecil juga akan bermasalah juga ya. Jadi kita harus menjaga agar itu tadi antara 6,5 sampai 8. Nah, agar ideal, kita biasanya mencampur bahan-bahan organik dengan CN yang tinggi dicampur dengan CN yang lebih rendah. Seperti itu.
Nah, ini adalah macam-macam reaktor biogas ya atau digesternya. Jadi kita punya beberapa macam. Yang pertama itu adalah reaktor kubah tetap atau fixed dome. Ini disebut sebagai reaktor Cina. Kenapa? Karena dibangun atau dibuat pertama kali itu di Cina pada tahun 1930-an. Nah, namanya juga reaktor kubah tetap sehingga dia punya kubah yang bersifat tetap. Nah, reaktor kubah tetap ini punya dua bagian utama atau dua bagian digester, yaitu tempat pencerna material biogas dan juga sebagai rumah bagi bakteri. Jadi ada bakteri yang nanti membentuk asam, ada juga bakteri yang nanti membantu pembentukan gas metana. Jadi dua bagian ini. Nah, kalau reaktor kubah tetap, itu dia harus punya struktur yang sangat kuat. Kenapa? Agar tidak terjadi kebocoran gas. Kemudian bagian yang kedua itu adalah kubah tetapnya. Jadi ada bagian tempatnya, ada kubahnya gitu untuk penutup atau bagian fixed dome-nya. Kenapa disebut kubah tetap? Ya karena bentuknya seperti kubah ya, seperti sebuah cembungan. Dan dia fix atau tetap tidak bergerak, kubahnya dia tidak bergerak, dia tetap di tempatnya. Gas yang dihasilkan dari material organik itu akan mengalir dan kemudian disimpan di bagian kubah. Coba kita lihat ya gambarnya ya. Nah, ini bagian kubahnya ini, bagian kubahnya. Ini bagian kedua, ini bagian yang pertama ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ini slurinya atau material-material organiknya itu kemudian akan dimasukkan ke dalam sebuah lubang ya, sebuah tempat, dan nanti ini kan dia letaknya di permukaan tanah ya, di ground level. Nah, nanti di sini ada proses-proses tertentu ya sehingga akan terjadi mixing atau percampuran. Misalkan tadi antara material yang CN-nya rendah dicampur dengan material yang CN-nya tinggi. Akan masuk ya, ini kan semacam inlet ya, semacam chamber di sini. Semacam chamber. Nah, material ini itu nanti akan pelan-pelan akan masuk ke ruang utama. Di mana ruang utama ini ditutup sama sebuah kubah tetap. Nah, nanti disinilah terjadi proses namanya digestifikasi. Ada bakteri-bakteri anaerobik yang bekerja dan menghasilkan gas. Gas itu akan tertampung di sini. Ini tempat tertampungnya biogas dalam bentuk dom ya. Nanti kemudian biogas ini di bagian atapnya itu akan terpasang sebuah pipa saluran yang akan menyalurkan biogas yang terbentuk ke tempat lain. Misalkan bisa ini, misalkan kita langsung salurkan ke kompor atau misalkan kita salurkan lagi ke sebuah tabung khusus untuk menyimpan biogas juga bisa. Dan di sini kita pasang valve atau katup-katup. Untuk apa? Untuk kalau misalkan kita butuh buat, kan kita tunggu dulu sampai biogasnya terbentuk ya. Katupnya kita tutup dulu. Nanti kalau biogas sudah banyak, kita buka katupnya sehingga nanti bisa mengalir biogasnya. Jadi kita bisa misalkan menyalakan kompor, tinggal kita buka saja katupnya gitu. Nanti kalau kita nggak pakai kompornya, katupnya kita tutup sehingga biogasnya tidak akan terus mengalir, akan terakumulasi di sini. Nah, nanti sisa-sisa proses digestifikasi itu ada outletnya, ada outlet chambernya yang nanti akan dibuang. Seperti itu. Jadi sisa-sisa hasil digestifikasi. Nah, reaktor kubah tetap ini dia punya keuntungan seperti ini. Biaya konstruksinya lebih murah dibandingkan reaktor terapung. Nanti ada reaktor terapung nanti. Jadi perawatan reaktor kubah tetap dia lebih murah, tapi kerugiannya itu terkadang bisa terjadi kehilangan gas. Ya, itulah kenapa di sini strukturnya harus dibuat sangat kuat, terutama tidak boleh ada kebocoran. Nah, kelemahan lainnya itu adalah sering terjadi kehilangan gas ya tadi. Dan juga terkadang gas itu nggak stabil. Jadi memang kita harus menunggu sampai gas itu terakumulasi dengan volume yang cukup baru bisa kita gunakan gitu. Jadi sifat gasnya itu terkadang bisa terbentuk gas yang banyak, terkadang bisa terbentuk gas yang dikit gitu. Jadi kurang stabil. Nah, jenis yang kedua itu adalah jenis floating drum atau drum terapung. Ini pertama kali dikembangkan di India tahun 1937, sehingga sering disebut sebagai reaktor India. Nah,
bagian digesternya sebenarnya sama dengan reaktor kubah tetap tadi ya. Cuma bedanya di reaktor floating drum itu ada bagian penampung gas. Nah, bagian penampung gas itu nanti menggunakan peralatan bergerak, yaitu menggunakan drum. Drum itu nanti bisa bergerak naik dan turun. Fungsinya apa? Fungsinya itu buat menyimpan gas hasil fermentasi. Jadi ketika gas hasil fermentasinya sedang sedikit, dia turun. Tapi ketika gasnya semakin banyak, dia pelan-pelan akan naik. Sehingga menaikkan volume untuk menyimpan biogasnya itu. Jadi pergerakan drum itu tergantung dari jumlah gas yang dihasilkan. Ketika gasnya sangat banyak, dia akan makin terangkat naik, akan makin terapung. Nah, ini contoh skema dari reaktor floating drum. Jadi ini drumnya yang akan floating atau akan bergerak naik turun tergantung dari berapa jumlah gas yang dihasilkan. Kalau secara umum proses digasifikasinya tidak terlalu jauh beda dengan reaktor kubah tetap. Nah, ini keuntungannya rekan-rekan. Jadi keuntungannya bisa melihat langsung volume gas yang tersimpan pada drum. Karena pergerakannya, jadi kalau kita tahu pergerakan gas itu di angka sekian, kita tahu volume gasnya berapa gitu. Jadi sangat bagus sekali ya kita bisa tahu berapa jumlah gas yang dihasilkan saat itu. Kemudian kerugian, biaya material konstruksi itu lebih mahal dibandingkan kubah tetap ya. Lebih mahal. Dan drum ini biasanya terbuat dari material logam sehingga mudah berkarat. Sehingga biasanya drum itu berumur lebih pendek. Misalkan biasanya berumur sekitar kurang lebih hanya 1-2 tahun. Habis itu bisa berkarat. Beda kalau reaktor tetap dia bisa lebih dari 5 tahun biasanya. Nah, tadi kalau kita bicara salah satu gas yang dihasilkan dari proses anaerobik, misalkan kotoran hewan, itu gas utama yang kita bisa gunakan sebagai energi itu adalah metana atau CH4. Metana itu bisa kita pakai sebagai bahan bakar. Jadi nanti metana itu ketika dibakar, dia akan bisa menggerakkan generator listrik ya. Nah, konsentrasi gas metana yang dihasilkan itu kurang lebih tadi sekitar 60-an% ya. Nah, kalau semisal konsentrasi gas metana sekitar 60-an%, maka cocoknya itu untuk kompor gas. Jadi kita dari reaktor, metananya langsung kita salurkan ke dalam kompor gas untuk menyalakan api. Tapi untuk bisa kita lakukan itu, metananya kita perlu tambahkan alat untuk melakukan purifying atau melakukan pemurnian. Nah, dari banyak eksperimen atau penelitian yang dilakukan, kotoran dari 2 ekor sapi itu bisa menghasilkan biogas yang nantinya akan bisa menyalakan 2 buah lampu sebesar daya 45 watt selama 5 jam. Jadi cukup besar ya, maksudnya cukup besar dari 2 ekor sapi. Nah, ini sebenarnya adalah siklus biomasa. Jadi sebenarnya biomasa itu, misalkan kalau kita bicara CO2, kita bicara CH4, itu kan sebenarnya adalah suatu zat material kimiawi yang bersiklus ya, dia hanya berputar-putar, berpindah-pindah di alam. Misalkan tadi ya, kotoran sapi ya, kotoran sapi misalkan digasifikasi di dalam suatu digester, kemudian nanti akan menghasilkan misalkan metana ya, metana digunakan untuk pembakaran, menghasilkan energi panas, listrik atau semacamnya. Nanti kemudian sisanya akan kemudian lepas ke udara. Di udara nanti ada CO2 ya, ini kan hasil pembakaran itu kan jadi CO2. CO2 lepas ke udara dan kemudian akan bisa jatuh ke tanah, bercampur dengan tanah, diserap sama tumbuh-tumbuhan, atau CO2 langsung diserap oleh tumbuh-tumbuhan dalam proses fotosintesis. Jadi tumbuhannya kemudian dimakan lagi sama sapi, dan keluar lagi dalam bentuk kotoran, dan begitu seterusnya. Jadi biomasa ini sebenarnya dia bersiklus saja, gitu. Jadi cuma berputar-putar saja. Nah, kalau kita bicara biomasa, itu tidak cuma tadi ya dari kotoran sapi, CH4 juga bisa dihasilkan dari sampah. Sampah-sampah rumah tangga misalkan itu merupakan salah satu penyumbang bahan organik yang besar. Karena biasanya sampah rumah tangga itu 74% itu adalah bahan organik. Dan sisanya itu bahan-bahan yang
anorganik atau sulit terurai. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kita konversi menjadi biogas. Mungkin rekan-rekan tahu yang ada PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, pembangkit listrik tenaga sampah itu juga memanfaatkan biomasa berupa sampah yang kemudian akan menghasilkan gas metana yang nanti gasnya itu kemudian bisa dibakar dan menghasilkan energi. Jadi bayangkan ya, sampah-sampah misalkan di tempat pembuangan akhir itu sebenarnya punya potensi besar kita konversi menjadi listrik gitu ya. Seperti misalkan di tempat saya ini itu ada pembangkit listrik tenaga sampah Jatibarang di Semarang, itu merupakan salah satu PLTSA yang cukup besar di Semarang yang setiap harinya itu menghasilkan gas metana yang kemudian menghasilkan listrik yang cukup besar untuk bisa membantu proses dari TPA itu. Jadi menyalakan lampu di TPA, memproses mesin-mesin digestingnya itu juga itu dari energi yang dibakar dari sampah itu sebenarnya. Jadi sampah juga bisa kita manfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, kalau tadi kan dengan reaktor tadi kan itu PLTBG ya, pembangkit listrik tenaga biogas. Kalau dari sampah nanti akan jadi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Nah, itu mungkin rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini tentang pembangkit listrik tenaga biogas, dan juga kita sudah masuk ke pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, mungkin kita akan jumpa lagi di video lainnya ya, dan akan membahas tentang energi terbarukan yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.